Oke, selamat datang. Kali ini kita nggak akan cuma ngomongin soal aturan dan peraturan. Kita mau coba bedah sesuatu yang lebih dalam, yaitu prinsip-prinsip mendasar yang membentuk salah satu tradisi hukum tertua di dunia. Coba deh, pernah kepikiran nggak, kenapa sih ada hukum? Apa alasan dibaliknya? Soalnya, sistem hukum manapun mau yang modern atau yang kuno, itu kan bukan cuma daftar boleh dan nggak boleh. Pasti ada filosofi di baliknya. Nah, pertanyaannya, apa sih tujuan akhir dari semua aturan itu? Nah, untuk ngejawab pertanyaan tadi, khususnya dalam konteks hukum Islam, kita tuh nggak bisa cuma baca aturannya aja. Nggak cukup. Kita harus lihat lebih jauh. Kita perlu nanya, sebetulnya filosofi apa sih yang mau dicapai sama sistem hukum ini? Dan disinilah kita masuk ke topik utama kita, filsafat hukum Islam. Penting banget nih buat dicatat, ini bukan cuma belajar soal gimana hukumnya diterapin, bukan, tapi lebih ke kenapa hukum itu ada. Bener-bener upaya buat menggali jiwanya, tujuan paling dasarnya. Satu hal yang perlu kita pahami, ini tuh bukan sesuatu yang kaku atau statis ya. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah tradisi intelektual yang hidup, yang dinamis, yang terus-menerus cari cara buat nyambungin antara teks suci sama kebutuhan masyarakat yang, ya namanya juga zaman, pasti berubah-ubah. Dan semuanya itu demi satu tujuan mulia, keadilan. Oke, kalau gitu, gimana sih tradisi ini dibangun? Nah, kalau kita mau paham filosofinya, kita harus mulai dari dasarnya dulu, dari fondasinya. Pertanyaannya, hukum Islam itu datangnya dari mana sih? Yuk, kita lihat bareng-barang sumber-sumbernya. Ternyata, hukum Islam itu dibangun di atas struktur yang jelas banget loh. Ada 4 sumber utama, dan ini ngalirnya berurutan kayak hierarki gitu. Mulai dari yang paling atas, wahyu Tuhan, sampai ke bawah ke penalaran manusia. Nah, kita telusuri satu persatu alurnya ya. Oke, di puncak piramida ada Al-Quran. Ini adalah sumber utama, fondasi dari segalanya yang diyakini sebagai firman ilahi. Isinya itu prinsip-prinsip inti, landasan moral buat seluruh sistemnya. Tapi, muncul pertanyaan kan, gimana caranya prinsip-prinsip yang universal ini diterapin dalam kehidupan sehari-hari? Nah, disitulah sumber kedua ini masuk. Namanya hadis atau sunnah. Ini isinya catatan tentang apa yang dikatakan, dilakukan, atau disetujui sama Nabi Muhammad. Jadi hadis inilah yang ngasih contoh praktisnya, konteks nyatanya. Gimana sih prinsip Al-Quran itu dihidupkan dalam keseharian? Tapi kan, nggak semua masalah zaman sekarang itu ada jawabannya di masa lalu. Jelas. Nah, buat ngatasin itu ada sumber yang ketiga, ijma. Gampangnya gini, ijma itu adalah kesepakatan atau konsensus para ahli hukum. Jadi kalau para ulama di satu generasi udah sepakat soal satu isu baru, kesepakatan mereka itu jadi rujukan yang kuat banget. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, ada ijtihad. Wah, ini bisa dibilang mesinnya hukum Islam. Ijtihad itu adalah proses berpikir, proses penalaran yang dipakai para ahli buat narik kesimpulan baru. Tujuannya apa? Ya biar hukumnya tetap relevan, biar bisa jawab tantangan-tantangan zaman yang dulu mungkin belum kepikiran sama sekali. Oke, jadi sekarang kita udah tahu ya sumbernya dari mana aja. Sekarang yuk kita kupas lapisan berikutnya. Kita masuk ke pertanyaan yang paling inti. Untuk apa sih semua ini? Apa tujuan akhirnya? Nah, disinilah kita ketemu sama satu konsep yang menurut saya indah dan dalam banget. Namanya maqasid al-syariah. Kalau diterjemahin, artinya kira-kira tujuan-tujuan luhur dari hukum. Anggap aja ini kerangka etisnya, kompas moral yang jadi pemandu seluruh sistem hukum ini. Konsep maqasid ini punya 5 tujuan utama. 5 perlindungan inti yang sifatnya universal. Apa aja itu? Perlindungan agama, jiwa, akal, keluarga, dan harta. Coba deh kita renungin sebentar. Bukannya ini nilai-nilai yang fundamental banget, yang kayaknya sistem hukum manapun di dunia yang mau dibilang adil, pasti pengen ngejaga 5 hal ini kan? Nah, kelima perlindungan tadi itu semuanya bekerja bareng buat mencapai satu tujuan besar, yaitu maslahah, atau gampangnya kesejahteraan umum. Jadi artinya, tujuan akhir dari tiap aturan itu simple, memajukan kebaikan dan mencegah keburukan buat masyarakat luas. Konsep ini langsung bawa kita ke pertanyaan praktis yang penting banget. Kalau tujuannya kesejahteraan umum, terus gimana dong cara filosofi ini diterapin buat melindungi mereka yang paling rentan, yang paling butuh? Nah, ini kerennya. Fokusnya jadi geser. Dari yang tadinya cuma patuh sama aturan, jadi mencapai keadilan sosial yang nyata.
Oke, ini bawa kita ke bagian terakhir pembahasan kita. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya filosofi yang umurnya udah ratusan tahun ini bisa menjawab tantangan dunia modern? Apa masih relevan? Jawabannya ada di cara penafsirannya. Jadi, daripada kita terpaku sama teksnya doang, pendekatan yang pakai makosid ini justru membuka pintu buat penafsiran yang lebih kontekstual, lebih fleksibel. Tujuannya, biar kita tetap setia sama jiwa atau semangat hukumnya, tapi di saat yang sama bisa terus beradaptasi sama perkembangan zaman. Dan ini jadi kelihatan banget relevansinya kalau kita lihat tantangan modern. Contoh ya, soal bioetika dan kesehatan. Makosid langsung ingetin kita soal perlindungan jiwa. Terus soal privasi digital dan AI? Nah, prinsip perlindungan akal dan harta jadi panduannya. Ini nunjukin gimana kerangka etis ini ternyata bisa loh diterapin ke masalah-masalah yang mungkin ratusan tahun lalu nggak kebayang sama sekali bakal ada. Artinya apa? Artinya filosofi ini sama sekali bukan penghalang buat perubahan. Justru sebaliknya, dia ngasih kita semacam kompas etis yang bikin hukum itu bisa berevolusi, bisa beradaptasi, tapi dengan cara yang bertanggung jawab, tanpa kehilangan nilai-nilai intinya. Oke, yuk kita coba simpulkan perjalanan kita hari ini. Kita udah jalan dari aturan yang kelihatan di permukaan, kita telusuri sumber-sumbernya, sampai akhirnya kita nemuin tujuannya yang jauh lebih dalam. Dan apa yang kita temukan? Jelas bukan sebuah sistem yang kaku dan beku. Intinya, yang kita lihat ini bukan sekedar kitab hukum yang mati, tapi sebuah tradisi intelektual yang hidup, sebuah dialog yang terus berjalan dari generasi ke generasi tentang gimana sih cara terbaik buat mencapai keadilan di dunia yang, terus berubah ini. Jadi pada akhirnya cita-cita terbesarnya itu bukan cuma soal patuhi aturan A, B, C. Jauh lebih dari itu. Ini adalah sebuah visi besar untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera buat semua. Masyarakat yang bisa melindungi warganya dan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Di tengah dunia modern yang makin kompleks ini, jangan-jangan sebuah kearifan kuno yang fokusnya pada tujuan-tujuan luhur justru adalah panduan yang paling kita butuhkan untuk membangun masa depan yang lebih adil dan lebih baik? Coba direnungkan.